Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Pelaporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Tim kuasa hukum Ridho menyerahkan data pendukung kepada DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Jumat siang, menurut tim kuasa hukum Ridho, dalam perkara ini terbukti adanya pelanggaran kode etik. Dalam hal ini KPU DKI Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan, pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6 yang berujung pada tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah yakni hanya 59%. Teman-teman, kenapa kami kemari? Tentunya kami mencoba melaporkan, bukan mencoba, artinya kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPP adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama DKI Jakarta, ketua dan anggota. Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ketua dan anggotanya kami laporkan. Apa dugaannya? Dugaannya yang kami lihat adalah melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, itu yang kami laporkan kemari. Nah, apa itu azas profesionalitas pemilunya? Bahwa menurut kami KPUD Jakarta ini kan harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih. Nah, seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan korelasi banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat. Nah, hampir kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih. Yang pemirsa, BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia, sebelah barat daya Banten, dan bibit siklon tersebut diperkirakan akan memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di sebagian wilayah Indonesia pada 6 hingga 8 Desember 2024. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Assalamualaikum, Bu Dwi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi disebutkan, Bu, bahwa kita saat ini ada bibit siklon ya 91S, dan dari hasil deteksi BMKG ini katanya 6-8 ini masih cukup rawan. Boleh dielaborasi lagi, Bu, seperti apa update terbaru? Betul sekali. Jadi kami pada tanggal 5 Desember itu mendeteksi munculnya bibit siklon tropis yang baru. Yang berbeda dari bibit siklon yang memicu terjadinya cuaca ekstrim di Sukabumi ya. Jadi ini yang baru. Nah, berada di sebelah barat daya Lampung, itu di Samudra Hindia di sebelah barat daya Lampung. Kemudian ada juga bibit siklon tropis yang baru di selatan Nusa Tenggara Timur. Ini juga masih di Samudra Hindia. Ini baru terpantau tanggal 7 Desember. Jadi selama 2 hari terakhir ini bermunculan bibit siklon. Nah, yang dikhawatirkan adalah dampaknya. Nah, dampaknya itu antara lain terjadinya kecepatan angin, ya, peningkatan kecepatan angin di wilayah-wilayah yang terdampak. Nanti kami sebutkan wilayah-wilayah yang akan terdampak mana saja. Kemudian ya itu tadi yang saya maksud, angin kencang ya. Kemudian juga hujan lebat beserta angin kencang tadi dapat mencapai hujan lebatnya intensitasnya dapat mencapai lebih dari 50 mm hingga 100 mm. Kemudian juga akan berdampak terjadinya gelombang laut tinggi sehingga membahayakan pula bagi pelayaran. Bisa mencapai 2,5 meter atau lebih itu. Nah, hal itulah kenapa kami memberikan peringatan dini sejak kemarin atau 2 hari lalu. Ya.
Memang peringatan dininya memang sampai 8 atau mungkin bisa lebih lama lagi, Bu? Yang kami keluarkan sampai tanggal 8. Namun kami terus memonitor apabila hari ini, katakan malam nanti, terdeteksi terjadi penguatan dan masih membahayakan di tanggal 9, kami akan perbaharui peringatan dininya. Namun sampai sore ini masih berlaku hingga tanggal 8 Desember. Oke, baik. Bibit siklon yang Ibu sebutkan tadi, ada yang 91S yang di arah Lampung dan Banten, dan juga ada satu lagi yang baru terbentuk di selatan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya tadi ya Bu, ya bahwa biasanya akan diikuti hujan deras, angin kencang, dan itu yang kalau kita rasakan, misalnya Jakarta Bu, tadi pagi, apakah itu juga salah satu efek atau dari bibit siklon dari yang Lampung Banten ini Bu? Kalau kita bisa terjemahkan? Betul Bapak, betul ya. Jadi karena dua bibit siklon yang muncul ini, pengaruhnya ini saling berinteraksi untuk wilayah Jawa. Baik. Demikian juga Bali dan Nusa Tenggara. Bahkan Lampung masih bisa terdampak juga. Karena ini ada dua sistem yang cukup signifikan ya. Ini berpengaruh terjadi peningkatan curah hujan. Tidak hanya di DKI, tidak hanya di Jawa Barat, dan bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta di Bali, Nusa Tenggara. Dan yang kita takutkan adalah ketika curah hujan tinggi ya Bu, angin, tadi ada pohon tumbang, banjir bandang. Betul. Jadi bencana hidrometeorologi ini mengikuti ketika siklus ini atau bibit siklus ini bertransformasi menjadi hujan yang lebat. Kira-kira seperti itu ya Bu, yang bisa kita... Betul. Karena dampaknya itu, maka terjadilah bencana hidrometeorologi seperti banjir, bisa terjadi banjir bandang seperti di Sukabumi, dan sering terjadi pohon tumbang ya, kemudian juga angin kencang tadi. Demikian. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan Bu, sebelum saya bertanya lebih lanjut bagaimana hal-hal atau wilayah mana yang harus berwaspada terkait bibit siklus ini. Nah, kita pemirsa ini dan Ibu Dwi Kora, ini ada informasi masih terkait banjir bandang di Sukabumi beberapa waktu lalu. Ini ditemukan bangkai mobil 500 meter tersangkut di tengah sungai. Satu unit mobil minibus yang sempat terbawa derasnya banjir bandang di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Mobil minibus tersebut pertama kali ditemukan terbalik di tengah Sungai Cikaso. Saat proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan akibat arus sungai yang deras. Bangkai mobil tersebut selanjutnya dievakuasi dari tengah sungai dengan menggunakan rantai dan takel agar bisa ditarik ke daratan. Sejam kemudian, mobil tersebut berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam kondisi ringsek. Proses evakuasi tadi, posisi mobil tersangkut di batu besar, ada arus yang cukup deras, itu salah satu kesulitan kita. Makanya kita membuat badi untuk biar tidak terbawa arus. Sementara itu, menurut pemilik mobil saat kejadian, ia bersama keluarganya sedang istirahat sambil menunggu genangan air yang merendam jalan Parungsea surut. Namun bukannya surut, ketinggian air semakin tinggi hingga menyeret mobil miliknya sejauh 500 meter. Arus. Berarti waktu itu kondisi di depan juga udah tergenang ya Bu, makanya Ya, udah saya nggak bisa jalan, ke depan tidak bisa jalan, ke belakang tidak bisa jalan, pasrah aja. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah mobil terbawa arus banjir bandang Rabu lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan diskusi kita bersama Ibu Dwi. Bu Dwi, kalau kita lihat bagaimana yang terjadi di Sukabumi dan Cianjur, ini kan ada banjir bandang, diikuti tadi ada tanah longsor juga. Kalau kita bicara wilayah-wilayah yang harus waspada, Bu, misalnya Sukabumi dan Cianjur, apakah warga yang saat ini masih berada di daerah bencana seperti Sukabumi dan Cianjur ini juga tetap harus waspada, Bu, karena tren dari siklus tadi masih ada? Betul sekali. Dan kemarin kami langsung menuju ke lokasi, bertemu dengan
pemerintah daerah, pihak terkait dan warga. Dan di situ kami ingatkan sekali lagi bahwa mohon waspada paling tidak hingga tanggal 8 Desember dan ada kemungkinan bisa sampai tanggal 9. Demikian. Oke, jadi karena potensi hujan lebat masih dapat terjadi lagi. jadi kalau bicara Dan angin kencang. potensi bencana susulan di wilayah misalnya Cianjur dan Sukabumi ini kemungkinan masih ada ya Bu ya kalau hujannya tadi luar biasa lebat. Nah, untuk wilayah lain Bu, ini tadi kita menyebutkan sepanjang Jawa, Bali, wilayah-wilayah mana yang mungkin topografinya mirip Bu dengan Sukabumi dan Cianjur, ada sungai, ada perbukitan, daerah mana Bu yang harus juga waspada terhadap tadi setelah curah hujan yang tinggi dan angin kencang ini? Nah, dari segi dampak bibit siklon tersebut ya, jadi kalau tentang wilayah di Jawa ini kan kurang lebih sama ini ya. Baik. Perbukitan, pegunungan, ada lembah, ada sungai, demikian juga di Bali ya. Nah, jadi dari segi dampak yang akan mengalami hujan lebat, angin kencang, bahkan disertai kilat petir, ini terutama di selain Jawa, itu juga di Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, ya, dan juga Jawa Tengah. Itu untuk bibit siklon tropis 91S yang mempengaruhi, yang berada di barat daya Banten ya, di Samudra Hindia ya, di barat daya Banten. Kemudian untuk bibit siklon tropis yang 93S ini yang berada di Samudra Hindia di selatan Nusa Tenggara Timur, yaitu yang perlu diwaspadai adalah di wilayah-wilayah yang meliputi termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY masih juga, kemudian juga Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Demikian. Baik. Dan dampak gelombang tinggi pun perlu diwaspadai. Itu di perairan, bahkan ini di perairan Samudra Hindia, jelas itu gelombangnya tinggi, dikhawatirkan dapat mencapai, bisa mencapai 2,5 hingga 4 meter, itu terutama perairan Barat Lampung, Selat Sunda dan Samudra Hindia Selatan Banten itu. Baik. Kemudian juga di perairan NTT itu perairan selatan Bali hingga NTT serta Samudra Hindia di selatan wilayah Bali dan NTT itu gelombangnya dapat mencapai 2,5 meter. Baik, Demikian. Ibu Dwi. Tadi kalau kita lihat bahwa analisa kita sebagai manusia tentunya punya usaha ya Bu agar tadi mitigasinya terbaik. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat memang kondisinya seperti ini. Plus juga masyarakat harus waspada ya Bu. Kalau pemerintah sudah memberi warning, peringatan harus dipatuhi ya Bu ya. Karena kita tahu tadi bencananya memang tidak bisa diprediksi, paling tidak ilmu-ilmu yang kita punya bisa mencegah tadi banyaknya korban jiwa. Terima kasih Ibu Dwi atas waktunya, selamat beraktivitas kembali Bu. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, setelah selesai perhitungan berjenjang di tingkat kota, KPU Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Ya, rapat pleno KPUD Jakarta digelar di Hotel Saripan Pasifik, Jakarta sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rapat dihadiri pendamping pasangan calon serta saksi pasangan calon yang dimandatkan. Setelah tahapan ini KPU akan menetapkan hasil pilkada paling lambat 9 Desember 2024 dan hasil rapat pleno juga akan memutuskan apakah pilkada Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran. Oke, lalu sidang saya ambil rapat pleno, mengambil alih rapat pleno terbuka rekapitulasi, saya nyatakan dibuka dan terbuka. Suara ini kemudian dapat juga
Bapak Ibu sekalian, masing-masing pihak menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 bahwa jadwal rekapitulasi pemungutan suara yang sedang kita laksanakan ini dimulai semenjak tanggal dari Pilkada 2024 30 November dan berakhir tanggal 9 Desember. Maka kami berharap mudah-mudahan sebelum 9 Desember kita sudah bisa memasuki mengetahui rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan. Jadi agenda hari ini dua, pertama rekapitulasi, kedua penetapan hasil pemilihan gubernur. Ya. Jadi penetapan hasil, bukan penetapan calon gubernur. Ya. Penetapannya nanti ketika memang ada proses selanjutnya setelah kami tetapkan hasil pemilihan gubernur. Ya, dan untuk mengetahui update terbaru dari rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, kita terhubung dengan rekan Nata Arman di Pan Pasifik Jakarta. Nata, silakan dengan update terbaru terkait rapat pleno. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Tadi baru saja kita saksikan secara bersama kurang lebih 6 menit yang lalu bahwa tadi dibuka kotak suara di depan atau di belakang saya melaporkan untuk memastikan dari 6 kotak suara daerah administrasi Provinsi DKI Jakarta masih disegel untuk dilakukan rekapitulasi dalam rapat pleno pada sore hari ini. Kemudian untuk rapat sendiri tadi baru saja dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, yang mana sebelumnya diagendakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun karena tadi baru banyak yang datang sekitar pukul 4 lebih, sehingga acara mundur setengah jam lebih lama dibandingkan jadwal yang sudah ditentukan pada kemarin. Dan dapat kami sampaikan juga untuk kegiatan rekapitulasi rapat pleno pada hari ini juga dilaksanakan selama 3 hari, yang dimulai pada tanggal hari ini, hari pertama tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan nantinya tanggal 9 Desember 2024. Kemudian untuk kegiatan sendiri dilaksanakan di Hotel Saripan Pasifik, yang tentunya meskipun ini diagendakan 3 hari, namun tidak menutup kemungkinan juga apabila ada kendala-kendala yang tidak diinginkan akan bisa bertambah waktunya. Kemudian untuk kegiatan pada hari ini juga ini akan dilakukan 2 agenda. Yang pertama adalah rekapitulasi, kemudian yang kedua adalah penetapan hasil. Kemudian untuk kegiatan ini dipimpin secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, yakni ada Wahyu Dinata, kemudian ada juga Ketua Bawaslu DKI Munandar Iskandar, dan juga sejumlah stakeholder. Apabila kita melihat di belakang, pemirsa, ini terbagi menjadi 4 baris dari tempat duduk kursi yang bisa saya jabarkan. Untuk paling depan merupakan Ketua KPU, kemudian anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, ada juga Sekretaris KPU Kabupaten Kota, kemudian di sisi sebelah kanan ini ada KPU Administrasi Provinsi Jakarta Pusat, kemudian Selatan, Barat, Utara, dan juga Timur. Sementara untuk di sebelah kiri, ini untuk dikhususkan untuk stakeholder terkait seperti TNI Polri dan juga beberapa stakeholder yang mendukung proses berjalannya dari agenda pada hari ini. Kemudian untuk kegiatan ini juga dihadiri oleh para saksi dari masing-masing paslon, seperti itu, yang dibatasi maksimal hanya dua saksi saja dari masing-masing paslon. Kemudian kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu terkait dengan kegiatan update-nya seperti apa. Namun nantinya apabila ada update kembali, kami akan menginformasikan kembali kepada Anda dan juga Juno. Terima kasih Nata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rekapitulasi tingkat kota di Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul di seluruh wilayah pemilihan. Di Jakarta Pusat, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, paslon Pramono Rano unggul dibanding pesaingnya. Hasil rekapitulasi tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Pasangan Pram Rano mendapatkan suara terbanyak, yakni 220.372 suara. Sementara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan disusul paslon nomor urut 2 Dharma Pengrekom Kunwardana sebanyak 44.865 suara.
Tadi sudah kita saksikan bersama, semua paslon melalui saksinya sudah menerima hasil yang sudah juga diikuti rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK di kecamatan maupun di tingkat kota administrasi. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan suara tertinggi, yakni sebanyak 500.738. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Pelaporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Tim kuasa hukum Ridho menyerahkan data pendukung kepada DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Jumat siang, menurut tim kuasa hukum Ridho, dalam perkara ini terbukti adanya pelanggaran kode etik. Dalam hal ini KPU DKI Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan, pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6 yang berujung pada tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah yakni hanya 59%. Teman-teman, kenapa kami kemari? Tentunya kami mencoba melaporkan, bukan mencoba, artinya kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPP adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama DKI Jakarta, ketua dan anggota. Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ketua dan anggotanya kami laporkan. Apa dugaannya? Dugaannya yang kami lihat adalah melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, itu yang kami laporkan kemari. Nah, apa itu azas profesionalitas pemilunya? Bahwa menurut kami KPUD Jakarta ini kan harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih. Nah, seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan korelasi banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat. Nah, hampir kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih. Selain di Jakarta, rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga digelar di KPU Provinsi Jawa Tengah. Rapat dihadiri oleh KPU tingkat kabupaten, kota, Bawaslu, dan pejabat Forkompinda Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota yang telah dilaksanakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin unggul di Jawa Tengah dengan perolehan 59,13%. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendra Prihadi memperoleh 40,85% suara. Saat ini rapat pleno masih berlangsung. Ketua KPU Provinsi Jateng memastikan hasil penghitungan suara akan transparan dan dapat dipantau bersama yang rencananya akan diumumkan malam nanti. Baik, kembali bersama kami pemirsa dan kita coba kembali mengikuti jalannya rapat pleno dari rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Jakarta. Kita bergabung dengan visual terkini dari Saripan Pasifik, Jakarta. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN.
Setelah selesai perhitungan berjenjang di tingkat kota, KPU Jakarta saat ini tengah menggelar rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Rapat pleno KPUD Jakarta digelar di Hotel Saripan Pasifik Jakarta sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rapat dihadiri pendamping pasangan calon serta saksi pasangan calon yang dimandatkan. Dan setelah tahapan ini KPU akan menetapkan hasil pilkada paling lambat 9 Desember 2024. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Miftah Maulana Habibur Rahman mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah sampaikan terima kasih dan memohon maaf kepada Presiden Prabowo. Pernyataan mundur disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat siang. Menurut Miftah, ia mundur dari utusan khusus Presiden bukan karena tekanan, melainkan keputusan sendiri. Miftah mengungkapkan rasa terima kasih dan menyampaikan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istiqoroh, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Ya, Presiden Prabowo menanggapi pengunduran diri utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana, merupakan bentuk dirinya mengakui kesalahan setelah dianggap menghina tukang es. Presiden menganggap pengunduran dirinya sebagai tindakan satria. Saya sendiri belum lihat langsung ke bidang orang, beliau ada mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri.
Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak, ada. Ya nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga Embas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Iya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Terima kasih ya. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi di Kertanegara Jumat malam. Keduanya mengaku pertemuan tersebut hanya makan malam bersama dan sebagai pertemuan balasan. Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang dilakukan keduanya berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 1 jam. Keduanya mengaku hanya bertemu untuk makan malam dan sebagai pertemuan balasan. Bahkan keduanya tak membeberkan apakah ada isu politik yang dibahas di sela-sela pertemuan. Terkait kemungkinan bergabungnya Jokowi ke Partai Gerindra, Prabowo menyebut partainya terbuka apabila Jokowi ingin bergabung. Namun ia menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi. Tadi kita makan malam Pak ya? Makan malam. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan bersama ekonomi Pak. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan itu. Karena kangen. Sebelumnya pada 3 November 2024, Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Keduanya saat itu berbincang sambil menikmati makan bersama di angkringan Oma Semar, Colomadu. Pertemuan di Kertanegara, Jakarta merupakan kali kedua Prabowo dan Jokowi bertemu usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, KPK mengadakan lelang barang rampasan hasil korupsi. Sejumlah barang mewah dipamerkan di gedung Merah Putih KPK. Sejumlah barang mewah yang dipamerkan diantaranya mobil mewah Lexus, Mercedes-Benz, dan Rubicon. Ada juga 4 motor gede Harley Davidson dan juga trim. Selain itu disediakan etalase khusus untuk tas mewah yang akan dipamerkan. KPK juga telah menyebarkan informasi soal lelang ini agar diketahui masyarakat dan barang yang dilelang bisa habis terjual. Jika terdapat barang lelang yang tak terjual, KPK akan menggelar kembali lelang untuk mengembalikan keuangan negara. Untuk mengikuti lelang barang hasil korupsi ini, para peserta lelang harus membuat akun terlebih dahulu di laman portal.lelang.go.id. Akun tersebut harus sesuai dengan kartu tanda penduduk pemilik akun. Setelah memiliki akun, peserta lelang harus
menyetorkan terlebih dahulu uang jaminan sebesar 10-30% dari harga barang yang akan dilelang. Kemudian peserta lelang bisa memasukkan harga yang mereka tawarkan untuk barang yang diincar sejak katalog tayang di laman lelang hingga 10 Desember mendatang. Pemirsa, sejumlah wakil Indonesia akan berlaga di BWF World Tour Finals 2024. Menyambut turnamen yang digelar di Cina, mereka terus mematangkan persiapan dengan menggelar latihan di Platnas Cipayung, Jakarta. Sejumlah wakil Indonesia akan berlaga di BWF World Tour Finals 2024. Menyambut turnamen yang digelar di Hangzhou, China, mereka terus mematangkan persiapan dengan menggelar latihan di Platnas Cipayung, Jakarta. Sejumlah pemain menambah porsi latihan mereka dan fokus pada permainan. Ya, alhamdulillah ya, persiapan untuk di World Tour Final ini sudah cukup baik ya, tinggal menjaga kondisi dan menyiapkan mentalnya aja untuk menghadapi World Tour Final. Yang pasti semuanya ya, strateginya dari segi kekuatannya, fisik, mental ya semuanya penting ya menurut saya, karena di World Tour Final ini yang pasti 8 pasang terbaik dalam 1 tahun kan. Mereka juga performanya juga lagi banyak yang naik, yang pasti kita harus terus waspada. Ya, persiapan lumayan baik. Tergantung kita bagaimana di sana ya, bagaimana jaga kondisinya, bagaimana kita kemauan untuk menangnya itu. Nomor putra masih menjadi harapan Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, mengingat nomor ini memiliki performa yang cukup meyakinkan dalam beberapa turnamen terakhir. Peluang ya, peluang kita lihat juga. Kan kalau World Tour Final dari masing-masing itu diambil 8 ya, yang terbaik. Nah, kita juga melihat dari masing-masing sektor dari negara lain juga kesempatan kita di tunggal putra juga ada di situ ya, di ganda putra. Bahkan kemarin juga kita sama Fajar semangatnya yang luar biasa. Ini kesempatan terakhir, eventnya juga besar lah ya. Kalau hadiah sih nggak usah disebut lah ya, ini luar biasa ya. Tetapi bagaimana peluang-peluang tadi saya rasa di tunggal putra, di ganda putra ini juga sangat baik ya. Dalam turnamen akhir musim ini, Indonesia mampu mengirimkan 6 wakil. Keenamnya akan berjuang di turnamen yang digelar pada 11 hingga 15 Desember mendatang. Timnas wanita tiba di tanah air usai keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Keberhasilan ini juga menjadi sejarah karena pertama kalinya sejak 2004 skuad Garuda Pertiwi menjuarai Piala AFF. Timnas wanita Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore usai menjuarai Piala AFF 2024. Setibanya di tanah air, Timnas wanita bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan makan malam bersama secara tertutup. Pemain Timnas yang juga pemain terbaik Piala AFF Wanita 2024 Reva Oktaviani menyebut perjalanan untuk bisa menjadi juara cukup berat, namun itu menguatkan mental mereka. Mungkin untuk perjalanan kita bisa mendapatkan juara ini dan saya pribadi bisa mendapatkan best player ini tidak mudah pastinya, pasti banyak segala cobaan yang udah kita lalui, terus pastinya juga udah persiapan yang sangat panjang sekali dari tesnya di Jepang, di Belanda, dan ya itu jadikan kita pengalaman, dan ya dengan kita bisa bertemu dengan lawan-lawan yang kuat dan sepadan selama di Jepang dan di Belanda, ini menjadi modal buat kita kemarin selama di Laos, mental kita lebih siap lah. Sementara itu pelatih Timnas Wanita Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan bahwa meski sudah menjadi juara, masih akan ada sejumlah evaluasi. Pelatih asal Jepang itu juga menyebut trofi AFF ini menjadi titik awal Timnas Wanita Indonesia mendunia. いえ、まだ東南アジアの大会にやっと勝ったぐらいですと。まだまだ足りないところがいっぱいあります。でも私たちは目指すのは世界を目指してます。 Sebelumnya Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF Wanita 2024 usai mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 di partai puncak. Ini menjadi sejarah karena pertama kalinya sejak 2004 skuad Garuda Pertiwi menjuarai Piala AFF. Tidak hanya itu, trofi ini merupakan trofi perdana skuad Garuda Pertiwi di ajang resmi internasional.